Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Avicenna. Ibn Sina yang bernama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibn Abdullah Ibn Sina, yang di dunia barat lebih dikenal dengan Avicenna, lahir di Iran pada tahun 980 hingga 1037 Masehi. Pendidikan dasarnya dimulai di Bukhara dalam bidang bahasa dan sastra, kemudian tertarik untuk mempelajari ilmu-ilmu lain seperti geometri, logik, matematik, sains, fikih, dan perubatan. Tentu saja tak ketinggalan ilmu-ilmu syariah. Bahkan dia sudah menghafal Al-Quran ketika ia berumur 5 tahun. Dalam perjalanan hidup selanjutnya ia lebih tertarik dan menonjol dalam bidang ilmu-ilmu kedokteran, yang kemudian mendapatkan gelar sebagai The Father of Pharmacology dan gelar lain, Al-Sheikh Al-Rais Al-Tib, Maha Guru Kedokteran, pada masanya. Ibn Sina telah menulis hampir 450 karya dengan berbagai disiplin ilmu, namun yang sampai di tangan kita sekarang hanya sekitar 240 buah dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Di antara karya tersebut, 150 buah berkonsentrasi pada falsafah dan 40 di antaranya berkonsentrasi pada kedokteran. Karyanya paling terkenal ialah Al-Hanun fi Al-Tib, The Canon of Medicine, yang sudah diterjemahkan ke dalam 15 bahasa dunia dan sampai sekarang masih tersimpan di berbagai perpustakaan di dunia termasuk di Eropa dan Amerika. Karya populer lainnya ialah As-Syifa, 18 jilid, berisi berbagai macam ilmu pengetahuan, Al-Nayat, Book of Deliverance, buku tentang kebahagiaan jiwa, dan Al-Majmu', semacam Kapita Selecta, yang ditulis saat ia berusia 21 tahun. Yang pasti, Ibn Sina dianggap dokter pertama dalam sejarah yang memperkenalkan eksperimen dan hitungan secara cermat berbagai jenis penyakit menular dan cara-cara menjinakkannya. Ia juga pertama kali memperkenalkan teknik karantina untuk membatasi ruang gerak virus. Ia banyak menemukan obat-obatan dengan uji klinis yang lebih profesional. Dalam bidang filsafat ia dikenal sebagai guru ketiga, setelah Aristoteles dan Al-Farabi. Pengaruh pemikiran Yunani kelihatan sangat kuat berpengaruh di dalam dirinya. Sampai kepada persoalan agama pun ia membawa logika untuk membenarkan ajaran Islam. Misalnya ia terpengaruh oleh pandangan Pitagoras yang menggunakan ilmu matematika untuk mengenal dan membuktikan adanya Tuhan. Pikiran-pikiran rasionalnya yang sedemikian jauh membuat Imam Al-Ghazali merasa terpaksa harus menanggapinya dalam sebuah buku yang berjudul Tahafut Al-Falasifah, Kerancuan Para Filosof. Buku ini dikhususkan untuk mengkritik Ibn Sina dan Al-Farabi. Al-Ghazali menyesatkan faham Ibn Sina Al-Farabi dengan menganggapnya menyimpang dari ajaran Islam. Dalam bidang geografi, Ibn Sina juga menampilkan kemampuan yang tak kalah dengan para ilmuwan geografi lain pada masanya. Ia sudah mampu menjelaskan bagaimana sungai-sungai berhubungan dan berasal dari gunung ganang dan lembah-lembah. Ia mampu menyelesaikan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan ilmuwan Yunani di masa lampau pada zaman, malahan beliau telah membuktikan kemampuannya dalam mengemukakan suatu hipotesis atau teori pada waktu itu, yang gagal dilakukan oleh ahli Yunani dan Romawi kuno zaman Aristoteles masih hidup. Dalam bidang geologi dan ilmu kimia, Ibn Sina juga mempunyai perhatian yang besar. Ia mengenal baik ilmu-ilmu yang berhubungan dengan pertambangan, mineral, yang menjadi salah satu unsur penting dalam menopang kekuatan ekonomi umat. Ia sudah mampu melakukan processing dari logam rendah menjadi logam mulia dengan menggunakan teknologi lebih canggih dibanding dengan cara-cara tradisional yang sudah ada sebelumnya. Ia mampu mengembangkan apa yang pernah ditemukan oleh para pendahulunya seperti Jabir Ibn Hayyan, sebagai bapak ilmu kimia. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.